Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Divisa Nurul Cahyani dengan NPM 23144600098 dari kelas A323. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Muhammadiyah Ambar Binangun. Baik, sebelumnya apa sih PLP itu? Nah, PLP merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, kegiatan PLP 1 ini meliputi aktivitas observasi, analisis, penghayatan langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan juga dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kebetulan kemarin saya tuh mendapatkan tempat PLP itu di SD Muhammadiyah Ambar Binaun. Nah, di sana itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga em, informasi-informasi terkait dengan SD Muhammadiyah Ambar Binaun. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa yang sudah saya peroleh dari kegiatan PLP 1 kemarin di SD Muhammadiyah Ambar Binaun. Yang pertama itu ada visi dan misi SD Muhammadiyah Amir Binyamun. Visi sekolahnya yaitu terbentuknya insan yang cerdas, berakhlakul karimah, yang islami, unggul, dan mandiri. Nah, misi sekolahnya itu yang pertama mengaktifkan kegiatan pembelajaran dengan teknologi informasi. Yang kedua, melaksanakan tim sekolah yang menerapkan, mengembangkan, dan membiasakan akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu melaksanakan budaya sekolah sesuai nilai islami. Yang keempat, melaksanakan kegiatan tuntas baca tulis Al-Quran melalui TPA. Yang kelima, ada membiasakan tadarus dan menghafal Al-Quran juz 30. Yang keenam, ada pembinaan siswa berpotensi agar lebih berprestasi. Yang ketujuh, mengembangkan bakat dan keterampilan siswa melalui ekstrakurikuler. Yang kedelapan, mengembangkan pola pikir positif dan kreatif. Ya, kemudian yang selanjutnya itu ada kultur sekolah. Kultur sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Ambar Binangun yaitu setiap hari dilakukan beberapa pembiasaan pagi seperti apel pagi, tadarus Al-Quran, dan juga sholat duha sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian di siang hari juga ada kegiatan sholat zuhur secara berjamaah di musola. Pembiasaan tersebut diwajibkan bagi semua siswa karena merupakan hal positif yang dapat menjadi pembiasaan bagi siswa-siswa yang berada di SD Muhammadiyah Ambar Binangun. Kemudian ada juga struktur organisasi sekolah. Nah, struktur organisasi sekolah di SD Muhammadiyah Ambar Binangun ini dibilang cukup lengkap. Terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru kelas 1, sampai juga dengan guru kelas 6, kemudian guru PJOK, guru tari. Nah, mereka itu sudah diberikan tugas masing-masing untuk mengampu siswa-siswinya mereka dengan pembagian yang sudah diberikan. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Nah, tata tertib ini digunakan sebagai acuan baik bagi guru maupun siswa. Nah, di sini ada tata tertib SD Muhammadiyah Ambar Binangun. Yang pertama itu siswa masuk pukul 6:40. Nah, yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu guru atau karyawan. Yang ketiga, menaati ketentuan berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang keempat, menggunakan perlengkapan seragam. Yang kelima, yaitu wajib mengikuti upacara bendera. Yang keenam, wajib mengikuti pelaksanaan sholat duha maupun sholat zuhur. Yang ketujuh, wajib mengamalkan adab bergaul saat berada di masjid, makan, dan juga minum. Yang kedelapan, ada menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kelas dan juga lingkungan sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kegiatan seremonial formal sekolah. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SD Muhammadiyah Ambar Binangun yaitu kegiatan upacara bendera, upacara hari besar nasional, rapat atau evaluasi tenaga pendidik, dan juga apel pagi. Nah, dalam pelaksanaan upacara bendera ini dilakukan rutin setiap hari Senin pagi. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mempererat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian ada kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu kokulikuler. Kulikuler
merupakan rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru maupun peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, proses pembelajaran yang berlangsung di SD Muhammadiyah Ambar Binaun ini sudah sesuai dengan yang dijadwalkan. Yang kedua yaitu kokulikuler. Nah, di SD Muhammadiyah Ambar Binangun memiliki kegiatan kokulikuler seperti penanaman nilai-nilai karakter bangsa dan kewirausahaan. Kemudian ada juga implementasi kurikulum merdeka pada kelas 1 sampai 5 dan juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Nah, di SD Muhammadiyah ini ada ekstrakurikuler wajib dan juga ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh siswa-siswinya yaitu pendidikan HW. Nah, untuk pendidikan HW ini diwajibkan bagi siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua itu ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan yaitu seperti baca tulis Al-Quran, tari, pencak silat, drum band, dan juga tahfidz. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan ini disesuaikan dengan kelas masing-masing. Jadi tidak semua kelas itu mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemarin itu saya berkesempatan untuk melaksanakan observasi di kelas rendah dan juga di kelas tinggi, sehingga saya bisa menemukan perbedaan dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung di antara kelas rendah dan juga kelas tinggi. Nah, yang pertama itu kita akan bahas observasi di kelas rendah. Berdasarkan observasi di kelas 1B bersama Ibu Tri Nur Cahyaningsih, nah, metode yang digunakan oleh beliau yaitu ceramah dan juga tanya jawab. Nah, karena anak kelas 1 ini masih berusia sekitar 7 tahunan, nah mereka itu cenderung memiliki kemampuan memahami materi yang bervariasi. Ada yang cepat untuk menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena mereka lebih suka bermain sehingga sulit dan juga kurang fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini merupakan tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh guru um, untuk mengkondusifkan anak-anak. Nah, kemarin itu saya melihat Ibu Nurcahyaningsih itu sudah sangat bisa untuk mengkondusifkan anak-anak yang susah untuk diatur tersebut. Selanjutnya ada observasi di kelas tinggi. Nah, berdasarkan observasi di kelas 5B dengan Ibu Meta Luitasari dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Nah, saya itu menemukan beberapa hal. Siswa kelas 5 ini lebih mudah untuk memperhatikan penjelasan materi yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, kemudian saat guru memberikan tugas pun, mereka juga bisa bekerja sama dengan kelompok mereka. Kemudian mereka juga mampu mempresentasikan tugas kelompok tersebut dengan teman kelompok mereka. Nah, dari kegiatan PLP 1 di SD Muhammadiyah Ambar Binangun yang sudah saya laksanakan kemarin itu, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman terkait pembelajaran di SD, kemudian mengetahui kegiatan rutin yang dilaksanakan di SD seperti upacara, apel pagi, tadarus, sholat duha, maupun sholat zuhur. Nah, kemudian saya juga bisa mempelajari berbagai hal, misalnya seperti bagaimana guru mendidik siswa yang sulit memahami materi, kemudian bagaimana guru mengkondusifkan kelas yang ramai, dan saya juga bisa mengetahui perbedaan pembelajaran di kelas rendah dan juga di kelas tinggi yang perbedaannya itu cukup banyak dan membuat saya memiliki banyak sekali pengetahuan dari yang saya tidak tahu, kemudian jadi tahu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.